Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancar Tanah Jawa. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kami dari tim Pancar Tanah Jawa Jangkep itu akan memberikan suatu wedaran, akan kami sampaikan dari pengetahuan kami yang kami peroleh dari guru-guru kami tentang Kawruh Jawa. Untuk itu saat ini Ki Wahyu mengajak panjenengan semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersyukur atas berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, bahwasanya pada saat ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, berkat yang luar biasa dan istimewa di kehidupan ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk gelaran kali ini Ki Wahyu akan mengulas tentang Wali Songo, yang diantaranya yaitu berupa ajaran yang kita terima dari salah satu guru kita yang bersenat kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini Ki Wahyu akan mewedarkan suatu kawruh yang kita terima dari sanad dari guru kita, dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kita tahu saat ini adalah Wali Songo itu adalah kumpulan para wali yang berjumlah 9 orang. Tetapi ada beberapa narasumber dari apa yang kita peroleh, bahwasanya Wali Songo itu adalah suatu kumpulan wali-walinya Allah yang mulia. Jadi ada kata-kata Songo itu, kalau orang Jawa Songo itu 9, yang kita terima biasanya wali berjumlah 9. Tetapi ada kata di situ dari kata Sangha, yaitu kumpulan yang dimuliakan. Jadi wali itu sebenarnya banyak sekali, tetapi yang kita ketahui di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, penyebar syiar agama Islam, yaitu Wali Songo, wali yang berjumlah 9. Tetapi untuk khasanah pengetahuan kita saat ini, mudah-mudahan untuk di tanah Jawa, di Nusantara, dari suatu ajaran leluhur sejarah-sejarah, mulai semuanya satu persatu dibukakan kebenarannya, bahwa wali-wali Songo ini adalah wali-wali yang dimuliakan Allah, yang berada di Nusantara, khususnya di Nusantara Pulau Jawa. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu dari Wali Songo ini yang terkenal yaitu Kanjeng Sunan
Kalijogo. Beliau ini adalah salah satu sunan yang memang sangat terkenal di antara sunan-sunan yang lain, yang sangat fenomenal sekali. Bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijogo ini memiliki umur yang panjang dari zaman ke zaman. Ada memiliki beliau kurang lebih 130 tahun. Beliau lahir kurang lebih di akhir masa kerajaan Majapahit sampai ke Demak, kemudian Pajang, kemudian Cirebon, kemudian Mataram. Awal beliau mendampingi untuk perjuangan syiar Islam di Pulau Jawa, khususnya mendampingi beliau-beliau para pemimpin Nusantara. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ini terkenal dengan syiarnya menggunakan adat istiadat setempat dengan versi masuk ke dalam kebudayaan. Kanjeng Sunan Kalijaga ini sangat bijaksana menyikapi perjuangan beliau di tanah Jawa ini, yang notabene Pulau Jawa ini dulunya susah untuk dimasuki, diberikan ajaran Islam masuk ke tanah Jawa ini sangat susah sekali. Dan di masa syiar beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ini ternyata mendapatkan hidayah dari Allah untuk syiar di Pulau Jawa ini dengan caranya yang sangat istimewa. Beliau masuk dengan menggunakan adat istiadat setempat. Apabila ada suatu adat di wilayah itu yang susah dirubah, beliau dengan bijaksana untuk masuk di dalamnya, kemudian merubahnya sedikit demi sedikit dengan syariat Islam. Adapun beberapa cara yang beliau jalankan di tanah Jawa ini, selain adat istiadat juga beliau ini menggunakan cara-cara yang istimewa. Bagaimana beliau bisa masuk ke ranah syiar agama Islam dengan beberapa cara, yaitu tutwuri handayani. Biasanya ini digunakan pada pemimpin pemersatu bangsa dahulu. Ketika sistem ini diterapkan oleh beliaunya ini, dia mengikuti dari belakang kebiasaan adat setempat ini, kemudian dirubah sedikit demi sedikit. Kemudian ada cara lagi, yaitu dengan tutwuri hangiseni. Kalau orang Jawa seperti ini, kata-katanya tutwuri hangiseni. Jadi ketika sudah didekati, kemudian dirubah sedikit-sedikit, kemudian diisi sesuatu untuk jalan syiarnya beliau melalui syariat kepada masyarakat di Pulau Jawa. Suatu teknik yang sangat luar biasa sekali bagi beliaunya ini, karena tanpa seperti itu sangat susah untuk syiar di Pulau Jawa. Karena untuk merubah suatu keyakinan itu tidak mudah, pemirsa, sehingga beliau ini bijaksana sekali. Beda teknik yang digunakan wali-wali yang lainnya, sehingga beliau menempuh dengan bijaksana masuk ke ranah adat, kemudian masuk dengan menggunakan cara tutwuri handayani dan tutwuri hangiseni. Cara-cara inilah cara
yang bijaksana digunakan beliau ini untuk bisa memberikan suri toladan kebijaksanaan, sehingga orang bisa merasakan kenyamanan, bisa merasakan suatu kebenaran dari apa yang telah beliau lakukan, yang telah beliau terapkan untuk syiar agama Islam. Salah satu yang digunakan beliau adalah memakai blangkon seperti ini, kemudian memakai pakaian Jawa, sehingga beliau bisa menyatu dengan masyarakat di desa-desa. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga sebagai penderek, pendamping, pembimbing, guru spiritual dari raja-raja di Nuswantara. Dalam masa perjalanan ini sangat luar biasa sekali, dikisahkan bahwasanya beliaunya ini dari Tuban, yang mana beliau adalah putra dari Temenggung Wilwotikto, yang mana beliaunya ini ada beberapa sumber bahwasanya Sunan Kalijaga ini ada yang mengatakan keturunan Jawa asli, ada yang mengatakan keturunan Cina, ada yang mengatakan keturunan dan dari daerah Arab gitu. Jadi banyak sumber, karena beliaunya syiarnya itu juga kemana-mana dan memberikan peninggalan-peninggalan sesuatu yang mengarahnya ke prasangkanya beliaunya asalnya dari keturunan mana gitu. Jadi adapun peninggalan beliaunya yang kita bisa kenali, bisa kita singgahi, ini adalah salah satunya ada di daerah Cirebon. Ini ada desa yang namanya Desa Kalijaga. Di situ juga daerah di mana beliau ini syiar di situ, daerah Cirebon ini, kemudian beliau dikenal di situ sebagai pencetus syiar agama Islam. Jadi di Cirebon ini, di daerah situ beliaunya dikenal sering kungkum, jadi berendam atau kungkum di sungai. Jadi di Desa Kalijaga ini di sekitarnya ada diapit 2 sungai, yang mana beliaunya ini Kanjeng Sunan Kalijaga sering mengadakan tirakat berupa tapa kungkum atau tapa berendam kungkum. Lah kemudian oleh masyarakat sekitar desa ini dikenal dengan Desa Kalijaga. Kemudian di daerah Gresik ini juga ada suatu tempat petilasan beliaunya bernama Gunung Surawiti. Ini di mana beliaunya ini sebelum beliau diangkat menjadi sunan dan setelah beliau menjadi Wali Songo, ini beliaunya sering berada di sana. Karena ini adalah tempat di mana beliau bertafakur, bersemedi, kemudian perjalanan kehidupan sering di daerah pegunungan Surawiti. Bisa panjenengan berziarah ke tempat petilasan beliau di Gunung Surawiti, daerah Gresik. Bagi yang pernah ke sana, mungkin bisa melihat bagaimana petilasan beliau di sana. Sungguh sesuatu yang sangat mistis bagi penikmat spiritual. Orang-orang Kejawen banyak ke sana, banyak yang berziarah ke sana, berdoa di sana, ada yang bersemedi di sana gitu. Jadi banyak peninggalan beliau tentang kisah hidup dari masa dia belum masuk di ranah Wali Songo, masih menjadi Beranda Lokajaya, kemudian bertafakur menjadi Wali Songo juga ada di Gunung Surawiti. Adapun peninggalan yang lain itu ada di daerah Grobogan, di daerah Jawa Tengah. Di sini
Dikisahkan dulunya bahwasanya di daerah Gerobokan ini beliau dulunya menancapkan tongkat yang bisa memancarkan air, di mana air ini bermanfaat untuk berwudu dan untuk kehidupan warga setempat. Dari cerita-cerita ini kemudian tempat ini dikenal sebagai tempat api abadi. Setelah ditancapkan tongkat beliaunya ini, kemudian diangkat dan keluar air. Nah, setelah itu muncullah api yang tidak henti-hentinya. Di daerah Gerobokan dikenal dengan tempat api abadi. Bagi pemirsa yang pernah ke sana bisa dilihat bahwasanya ini salah satu peninggalan beliaunya, yang mana karomah-karomah beliau sangat luar biasa untuk syiar agama Islam. Untuk di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa, penyebaran syiar Islam di tangan kepemimpinan beliaunya ini yang sangat unik, menggunakan teknik-teknik bagaimana Islam ini bergaya-gaya Jawa. Jadi bagaimana beliau masuk ke ranah budaya, kemudian adat setempat ini berbaur untuk bisa masuk. Ini tidak mudah. Perjalanan beliau dari zaman ke zaman, dari masa hidupnya selama 130 tahun ini, dari berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, memberikan nuansa yang berbeda. Kemudian ada sisi kebudayaan yang masuk, yang juga ditinggalkan beliau, salah satunya adalah wayang. Wayang ini dengan berbudaya bisa masuk memberikan pengajaran yang sangat luar biasa, yang kita kenal sampai saat ini bisa kita nikmati bersama dengan kesenian wayang kulit. Di dalam pagelaran wayang kulit ini beliau juga menyusupkan ajaran-ajaran sehingga tontonan wayang berbasis budaya, seni, budaya, adat setempat bisa menjadikan tuntunan untuk pemersatu bangsa, untuk mensiarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa syiar beliau di tanah Jawa ini ada beberapa peninggalan beliau berupa kitab atau serat. Salah satunya adalah serat linglung, yang ini luar biasa sekali, atau yang dikenal dengan suluk linglung. Dan yang lain mungkin dalam pengajarannya hampir sama, yaitu dengan serat Dewa Ruci. Serat Dewa Ruci ini memang berupa istilahnya berupa pewayangan fiktif, tapi ini memang sangat digelar di Pulau Jawa sehingga pengajaran-pengajarannya bisa dipetik untuk di dalam nilai-nilai kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, kita beragama. Ya, jadi ada sisi nilai positif yang diambil dari gelar seni budaya pewayangan itu. Tetapi di dalam pewayangan ini, khususnya di serat Dewa Ruci ini, Dewa Suci, Dewa Ruci, yang mana di dalam pewayangan ini tersirat, termaktub bagaimana ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang hampir serupa dengan serat linglung dan serat-serat yang lain itu termaktub di sana. Nah, kita nanti akan Ki Wahyu paparkan bagaimana nanti kita bisa mengulas salah satu dari isi serat Dewa Ruci, yang mana pengajarannya ini sangat mengarah dengan pengajarannya beliau, Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau sangat terkenal sehingga di dalam perjalanannya juga beliau berguru, tidak hanya punya satu guru saja, tetapi ada beberapa guru yang beliau juga
berkunjung ke sana berbagai tempat, di antaranya ada Sunan Bonang, kemudian Syekh Sutobrid atau dikenal dengan Samsul Tabrid, kemudian ada beliau berguru kepada Nabi Khidir, kemudian kepada Sunan Gunung Jati, kemudian ada berguru kepada Syekh Siti Jenar. Beliau ini berguru kepada beliau-beliau ini dalam perjalanannya berspiritual. Di dalam beliau masuk ke dalam ranah spiritual ini, dari zaman ke zaman ini tidak melupakan adat istiadat. Jadi tetap dijunjung tinggi. Ketika beliaunya asli Jawa, tetap mengedepankan dari adabnya, sopan santunnya kepada beliau ini, guru-guru beliau ini. Karena walaupun terkenal, salah satu gurunya adalah Syekh Siti Jenar juga. Walaupun Syekh Siti Jenar terkenal di masa cerita-cerita yang kita banyak kenal, kita dengar itu kan, beliaunya Syekh Siti Jenar itu terkesan memang ajaran sesat, tetapi beliaunya ini Kanjeng Sunan Kalijaga berguru di dalam kesufiannya. Jadi di situ ada kerangka-kerangka di mana beliau belajar tentang kesufiannya pada Syekh Siti Jenar, yang mana mengarahkan manunggaling Kawula Gusti di Wahdatul Wujud. Ini memang suatu pengajaran yang dulunya dianggap tabu, dulunya dianggap sesat. Ini memang saat itu belum, masyarakat pada waktu itu belum mampu untuk menerima pengajaran yang dalam, sehingga Kanjeng Sunan Kalijaga berguru kepada beliau di dalam tasawufnya, di dalam sufi ini, untuk mengajarkan kepada generasinya bahwasanya itu ada tahap-tahap tertentu sehingga tidak ditelan mentah-mentah pada zamannya. Sehingga digelar Kanjeng Sunan Kalijaga sesuatu pengajaran ini manunggaling Kawula Gusti Wahdatul Wujud ini dengan tataran tertentu, sehingga sekarang ini kita bisa menikmatinya. Kemudian ada ajaran syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dari guru-guru kita yang bersumber dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan beliau ini, khususnya di tanah Jawa, beliau dikenal, salah satu nama gelarnya adalah berupa di dalam pewayangan dengan nama Dalang Sidobranti. Dia tidak mempunyai satu gelar nama saja, tapi juga bermacam-macam gelar nama. Di dalam beliau ini berdakwah, menggelarkan seni pewayangan ini, kita bisa ulas salah satunya kita dengan menggunakan pewayangan ini. Kita bisa lihat, oke, di sini ini adalah tokoh pewayangan Bima. Nah, di dalam serat Dewa Ruci tadi yang saya sampaikan itu adalah kisah perjalanan Bima didhawuhi gurunya untuk melaksanakan perintah guru, kemudian untuk menemukan air yang sejati. Kalau orang Jawa menyebutnya banyu Warwito Sari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan teknik pewayangan ini, beliau juga mengajarkan seperti yang serupa di dalam seratnya serat Dewa Ruci. Di sana kisahnya Sang Bima mencari sang guru sejatinya.
di mana di sini Sang Bima ini diutus oleh gurunya untuk pergi ke gunung. Di sana ada gunung yang di mana ada sosok-sosok raksasa yang di sana bisa ternyata dikalahkan oleh Bima. Karena gurunya ini niatnya tidak baik, tetapi beliaunya ini, Bima ini sosok yang lugu, tetapi punya kesaktian yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan sosok-sosok yang ada di pegunungan. Salah satu perjalanannya yang tertera di dalam serat Dewa Ruci ini, Sang Bima ini bisa mengalahkan seorang raksasa yang ada di gunung. Ini suatu filosofi tersendiri bagi pengajaran di dalam serat Dewa Ruci, bahwasanya di dalam pewayangan Sang Bima bisa mengalahkan Sang Begawan Mainoko yang diisyaratkan dengan warna hitam, yaitu berbentuk lawamah, nafsu warna hitam. Jadi Sang Bima ini diperintahkan sang gurunya untuk ke gunung sehingga bertemu dengan raksasa yang sakti, dan di sana beliau Bima ini bisa mengalahkan dengan kekuatannya Sang Begawan Mainoko, sehingga Sang Begawan Mainoko bisa ditaklukkan dengan kekuatan Bima suci ini. Di sana mengisyaratkan bahwasanya Sang Bima bisa menaklukkan nafsunya, yaitu nafsu lawamah yang berwarna hitam. Di sini disyaratkan di dalam serat itu bahwasanya Sang Bima ini bisa menguasai dari sisi pikirannya yang berwarna hitam, dari sisi gelapnya, dohir batinnya ini bisa dikuasai sehingga bisa berpikir secara baik, secara positif. Kemudian diisyaratkan lagi oleh gurunya untuk terjun ke sungai, ya, ke lautan, sehingga di sana juga bertemu dengan sosok naga yang mana bisa juga dikalahkan oleh Sang Bima suci. Bagaimana sosok naga ini, yang mana naga ini gambaran ibarat dari nafsunya Sang Bima itu sendiri sehingga bisa dikalahkan. Jadi namanya ya kemudian itu bisa dikiaskan untuk menaklukkan amarahnya. Jadi kalau di sisi amarah ini Sang Bima telah lolos seleksi. Jadi lolos seleksi, kemudian bisa menaklukkan sisi amarahnya. Kemudian Sang Bima ini di dalam serat Dewa Ruci ini menggambarkan Sang Bima ini bisa menemukan banyu Perwitosari, Tirto Perwitosari, sehingga bertemu dengan yang suci. Bertemu sosok di mana Bima ini ketemu sama seperti dirinya, tapi kecil, seperti anak kecil. Nah, disitulah lewat telinga Sang Bima masuk ke dalam anak kecil yang berwujud persis seperti Sang Bima yang dinamakan Dewa Ruci. Ini adalah suatu gambaran bagaimana perjalanan kisah penaklukan dari Sang Bima menuju ke roh suci. Pemirsa dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun cerita-cerita pewayang ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya
kita itu juga harus menaklukkan dari nafsu kita sendiri. Kalaupun tadi ada begawan mainako yang dilambangkan dengan nafsu hitamnya, bisa dari menggambarkan pikirannya, bentuk pikiran batinnya ini bisa kita kuasai. Kemudian ada gajah Situbondo itu berwarna kuning. Jadi berwarna kuning itu nafsu kita sufiah. Yang itu sifat kemalasan, kemudian lupa, rasa-rasan, itu sifat dari gajah Situbondo. Dia unsur keduniawiannya itu masih tinggi sekali, harus dikuasai supiah berwarna kuning. Kemudian ada Rasekso Joyo Rekso, itu berwarna merah, ya menggambarkan amarah yang ada di dalam diri kita yang harus kita kuasai. Kemudian ada Resi Hanuman. Resi Hanuman itu menggambarkan bahwasanya nafsu kita yang putih, warna putih bernama mutmainah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan-perjalanan Sang Bima ini menemukan yang sejati dalam dirinya melalui Dewa Ruci, Sang Roh Suci. Dia menemukan kesejatian, dan perjalanan ini dari si Bima ini bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dan belajar lagi bagaimana seperti dikisahkan tadi, Kanjeng Sunan Kalijaga juga mengajarkan kepada kita semuanya tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Di dalam serat Dewa Ruci dijelaskan melalui pewayangan yang dilakonkan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, semuanya mengarahkan untuk menelaah masuk ke dalam diri, untuk penelanjangan diri ini supaya kita semakin berjaga. Kita harus selalu eling dan waspada, karena di dalam situ atma roh suci itu gambaran yang sang sejati dari ruh sang zat itu harus kita masuk dalam ranah diri. Sehingga beliau ini mengajarkan sesuatu ini taraf demi taraf, tahap demi tahap. Sehingga beliau dalam masa-masa kewaliannya ini terkenal dengan Sultan Aulia Pulau Jawa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Guru-guru ini mengajarkan keilmuan-keilmuan untuk kita semuanya, sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ki Wahyu juga memaparkan beberapa suatu kawruh Jawa yang juga disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dari masa ke masa, sehingga kepada guru saya dan saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, membawa hikmah untuk membangun suasana kepribadian, suasana kesadaran yang tinggi, sehingga kita sebagai insan terus belajar di dalam diri kita. Semakin kita belajar, tidak ada habisnya, sehingga kita sebagai insan ini benar-benar menjadi manusia yang sejati. Kita tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, dan kita bukan apa-apa. Untuk itu pemirsa, Ki Wahyu banyak khilaf, salah, dan dosa sekiranya dari tutur kata. Apa yang Ki Wahyu aturkan, sampaikan ini jauh dari sempurna. Ki Wahyu penuh kesalahan. Ki Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari tim Pancar Tanah Jawa Cangkup itu mohon maaf, dan mudah-mudahan panjenengan bisa menerima kawruh pengetahuan ini, ajaran dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang bersanad dari guru-guru kita. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik tanpa menimbulkan suatu fitnah. Jadi saat ini Ki Wahyu berusaha untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa saudaraku, like, share, dan komen. Yang belum subscribe
Ayo subscribe untuk mengembangkan channel ini. Channel yang bermanfaat untuk umat, mudah-mudahan wa insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Yuwayu banyak kesalahan dan khilaf. Tiada sesuatu yang sempurna, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap percaya nuswantaraku berpedoman pada guru-guru dan sanad kepada wali-walinya Allah, kinasih-kinasihnya Allah. Mudah-mudahan kita tetap bisa mendapatkan keselamatan fidini wa dunia wal akhirah. Tetap semangat saudaraku. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam timelo meduk, bermanfaat untuk umat dan alam semesta.